Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rudel Saputra, NIM 0510100888, UPBJJ 15 garis miring Pangkal Pinang. Tugas 2, Praktek Peradilan Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Lampung, Polres Metro Lampung. Pro Justitia. Berita acara pemeriksaan tersangka. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan Februari 2024 pukul 14.00 WIB. Saya Rudi Okta Saputra, Sarjana Hukum, pangkat Ibtu NRP 77012345 selaku penyidik pada kantor unit reskrim umum Polres Metro. Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum saya kenal dan setelah ditanya mengaku bernama Ayam. Lahir di Lampung tanggal 12 bulan Januari 2001. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Ia diperiksa untuk diambil keterangannya selaku tersangka dalam perkara pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa secara tanya, maka yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut. Pertanyaan 1. Apakah saudara berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersediakah saudara diperiksa untuk diambil keterangannya sekarang ini dengan keterangan yang sebenar-benarnya, serta apakah ada nama dan alamat lain selain yang telah saudara terangkan di atas? Jelaskan. Ya. Jawaban ya. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tidak ada lagi nama dan alamat lain selain yang saya terangkan di atas. 2. Apakah saudara pernah dihukum? Kalau pernah, dalam perkara apa, di mana, serta berapa lama? Jelaskan. Saya jelaskan bahwa saya belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga. 3. Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, apakah saudara perlu didampingi oleh penasihat hukum, kemudian penyidik Polri menyediakan atau menunjuk penasihat hukum atas nama Ernawati SH? Apakah saudara setuju penasihat hukum ditunjuk oleh penyidik Polri serta saudara bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum di atas materai 10.000? Jelaskan. Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini, saya tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian penyidik Polri menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi saya. Saya tidak setuju, cukup saya sendiri yang menghadapinya dan saya bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum atau pengacara di atas materai 10.000. 4. Mengertikah apa sebab saudara ditangkap dan diperiksa oleh polisi sekarang ini? Jelaskan. Saya mengerti sebab ditangkap dan diperiksa oleh polisi sekarang ini sehubungan saya telah menghilangkan nyawa atau membunuh teman saya yang bernama Bebek. 5. Kapan dan di mana saudara telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa teman saudara yang bernama Bebek? Jelaskan. Saya telah membunuh teman saya tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kamar kos Bebek. 6. Bagaimana saudara membunuh Bebek? Jelaskan. Saya membunuh Bebek dengan cara menusuk, menikam leher dan dadanya dengan menggunakan pisau lipat. 7. Pada poin nomor 6, saudara menjelaskan telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Bebek dengan menggunakan pisau lipat. Dari mana saudara mendapatkan pisau tersebut? Jelaskan. Pisau yang saya gunakan untuk membunuh Bebek telah saya persiapkan dari rumah dan saya simpan dalam jok motor. Sesampainya di tempat kos, saya ambil pisau tersebut, lalu saya simpan di saku celana saya. 8. Berapa kali saudara menusuk Bebek menggunakan pisau lipat tersebut? Jelaskan.
Saya menusuk bebek lebih dari 1 kali dan membuat bebek jatuh tersungkur. 9. Ditanyakan kepada saudara, ceritakan kronologi pembunuhan bebek, jelaskan. Pada hari Rabu 2 Februari 2024, saya datang ke rumah kos saudara bebek. Sesampainya saya di rumah kos saudara bebek, membukakan pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah kos tersebut. Setelah itu kami berdua ngobrol seperti biasa di dalam kamar kos. Sudah menjelang sore hari, saya pun pamit untuk pulang. Pada saat itulah saya mengeluarkan pisau lipat yang saya simpan di saku celana saya dan melihat saudara bebek tidak lengah. Saya langsung tusukkan pisau tersebut ke badan saudara bebek. Namun tusukan pertama mendapatkan perlawanan dari saudara bebek sehingga dengan menggigit tangan saya. Namun saya tusuk lagi ke arah leher dan dadanya secara berulang kali sehingga membuat saudara bebek jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Setelah itu saya ambil barang-barang miliknya berupa 1 unit laptop merek MacBook, 1 buah dompet dan 1 unit ponsel, dan selanjutnya karena saya panik saya bungkus saudara bebek dan plastik dan saya berikan pengawet dan wewangian agar tidak tercium oleh tetangga samping kos. Kemudian saya pergi meninggalkan rumah kos dalam keadaan pintu saya kunci dari luar. 10. Ditanyakan kepada saudara, setelah melihat bebek terjatuh dan meninggal dunia akibat tusukan pisau saudara, apa yang saudara lakukan setelah itu, jelaskan. Yang saya lakukan setelah membunuh bebek adalah saya mengambil barang-barang miliknya, yaitu 1 unit laptop merek MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel. 11. Ditanyakan kepada saudara, apakah ada orang lain yang membantu saudara untuk membunuh bebek? Jelaskan. Saya melakukan perbuatan pembunuhan terhadap saudara bebek seorang diri tanpa bantuan siapapun. 12. Pada poin 11, saudara menjelaskan bahwa saudara melakukan tersebut seorang diri. Ditanyakan kepada saudara bagaimana kondisi saudara pada saat itu. Kondisi saya dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh miras ataupun obat-obat terlarang. 13. Ditanyakan kepada saudara, dari mana saudara mendapatkan ide membunuh bebek dan apa motif saudara. Saya melakukan pembunuhan tersebut terinspirasi dalam film Narcos dan motif saya membunuh saudara bebek adalah faktor ekonomi dan secara pribadi saya iri terhadap bebek. 14. Apakah saudara memiliki izin menyimpan senjata tajam jenis pisau lipat yang saudara gunakan untuk membunuh bebek? Jawaban, saya tidak ada untuk menyimpan atau memiliki senjata tajam pisau lipat tersebut. 15. Diperlihatkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop merek MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel. Apakah saudara masih ingat dan mengetahui dengan barang tersebut? Jelaskan. Ya, saya masih ingat mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saya. 16. Adakah keterangan lain yang ingin saudara jelaskan sehubungan dengan pemeriksaan ini? Kalau ada, jelaskan. Teman dekat. Dalam memberikan keterangan ini, apakah saudara merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa atau orang lain? Jelaskan. Tidak. Setelah berita acara pemeriksaan ini setelah selesai dibuat dan kemudian dibacanya kembali kepada pemeriksa dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangannya. Untuk menguatkannya, ia membubuhkan tanda tangan di bawah ini yang diperiksa ayam. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan saya, kemudian ditutup di Koba pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut di atas. Penyidik Ruda Saputra, Sarjana Hukum, IPTU NRP 77012345. Terima kasih.